Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di pelajaran saya hari ini, yaitu etika profesi untuk kelas 10 akuntansi ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Walaupun ini agak mirip pembahasannya dengan etika profesi di akuntansi dasar, tapi di mata pelajaran ini juga dia sedikit membahas ya tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Untuk diketahui dulu ya, bahwa profesi itu ya suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya menurut keahlian atau expertise-nya dan menggunakan teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Jadi profesi itu ya orang melaksanakan tugasnya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki ya, keahlian begitu. Jadi dianggap profesi itu saat dia sudah bisa memiliki keahlian, dan keahliannya itu memang layak untuk dijadikan jasa yang bisa dijual. Nah, untuk bagian A-nya sendiri ya, atau poin A-nya sendiri, kita akan bahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan kerjanya ya. Untuk pedoman kerjanya adalah suatu acuan tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok. Yang artinya di sini pedoman kerja itu memang sudah disediakan, sudah dituangkan dalam sebuah catatan baku begitu, di mana aturan atau pedoman ini memang harus dilaksanakan di dalam profesi tersebut ya. Adapun ya tujuan dibentuknya pedoman kerja itu ada 8 poin. Yang pertama itu memperjelas peran dan fungsi dari tiap-tiap posisi dalam organisasi. Nah, memperjelas di sini ada kalimat memperjelas dan fungsi tiap-tiap posisi. Maksudnya begini ya, supaya tidak salah melakukan sesuatu, maka harus perjelas tugas dan fungsinya apa. Seperti kita mau makan, fungsi sendok dan garpu itu kan jelas. Sendok itu untuk mengambil makanannya berupa nasi atau yang berkuah dan semacamnya, sedangkan garpu itu tugasnya itu untuk menusuk begitu ya, fungsinya untuk menusuk, untuk menahan makanan yang mungkin contohnya kayak daging, atau mengambil makanan yang bentuknya agak susah seperti mie dan sebagainya. Nah, jadi pedoman kerja ini salah satu fungsinya itu memperjelas fungsi dan tugasnya ya. Terus yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pegawai terkait. Memperjelas wewenang ya, alur tugas, dan tanggung jawabnya. Jadi yang namanya pekerjaan itu ada dalam organisasi itu ada atasan, bawahan gitu. Jadi untuk melakukan sebuah tugas dan yang memberikan instruksi tugas itu biasanya berasal dari atasan. Atasan mungkin dibantu oleh wakilnya dibagikan lagi kepada ketua-ketua seksi, dan ketua seksinya atau ketua organisasinya ketua koordinasinya itu memberikan instruksi kepada bawahannya lagi ya, keanggotaannya di bagian anggota. Nah, anggotanya ini nanti ya mereka akan melakukan melakukan pekerjaan yang diberikan dan mempertanggungjawabkan kepada tingkatan di atasnya. Tidak bisa langsung dari, katakan ada 4 tingkatan, tidak bisa dari bawahnya langsung ke tingkatan nomor 1. Dia paling enggak dia berada di tingkatan nomor 4-nya, dia melapor ke nomor 3, nomor 3 melapor ke nomor 2, dan nomor 2 melapor ke nomor 1. Seperti itu maksudnya ya. Terus yang ketiga, melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi, supaya kita tidak mencampuri urusan orang lain secara administrasi. Maka tugas dan wewenangnya itu memang harus diatur dalam pedomannya. Takutnya biarpun kita memiliki kemampuan mengerjakan sesuatu, tapi itu bukan bidang kita, tapi kita maksa untuk mengerjakannya, dan di kemudian hari terjadi kesalahan, maka akan susah pertanggungjawabannya. Kenapa kamu melakukan pekerjaan yang bukan pada posisimu? Akan muncul pertanyaan seperti itu. Makanya dibikinlah sebuah pedoman agar tidak ada yang menyeberang satu sama lainnya untuk melakukan pekerjaan orang lain, seperti itu.
Dan berikutnya itu ada yang namanya memperlancar tugas pegawai atau unit kerja. Jadi saat seorang pegawai atau karyawan itu mengetahui tugas pokoknya, fungsinya seperti apa, biasanya akan minim melakukan kesalahan dan akan gampang juga pertanggungjawabannya, dan akan gampang juga dia melaksanakan segala sesuatunya. Dan yang berikutnya ada juga apa ya, tujuan dibentuknya pedoman kerja juga itu sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau ada kesalahan, ada kerjaan yang dilakukan orang lain yang bukan pada posisinya, itu ada dasarnya untuk menegakkan kebenarannya atau memberikan sanksi, karena itu bukan tugas dan kewajibannya. Terus masih ada beberapa sisanya, bisa kalian baca sendiri lagi ya. Kalau kurang jelas bisa dipertanyakan pada saya pastinya. Terus yang berikutnya ya, kegunaan pedoman kerja. Pedoman kerja itu mempunyai kegunaan 9 macam ya, 9 poin untuk kegunaannya, di mana beberapa poinnya itu yang pertama sebagai alat pendidikan, terutama bagi pegawai baru begitu. Pedoman ini merupakan alat belajar untuk karyawan baru atau orang yang baru masuk. Kita bisa lihat ya, zaman dulu ya, pertama orang menjual sesuatu, alat atau benda itu pasti disertakan dengan manual booknya atau buku petunjuknya. Nah, pedoman kerja itu seperti buku petunjuk bagi sebuah organisasi. Jadi untuk mempermudah orang lain itu bekerja ya. Terus yang berikutnya, kegunaan pedoman kerja itu juga sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Sebagai alat alat untuk menyelesaikan selisih kerja, yaitu tadi saat ada kedua belah pihak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan porsinya atau fungsinya, biasanya itu saling menyalahkan. Nah, kalau sudah ada pedomannya seperti ini, kita akan lebih gampang menengahi dan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Dan poin berikutnya, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. Nah, sebagai alat untuk membagi dan ini alat untuk membagi ini ya, tugas si A sekian, tugas si B sekian, tugas si C sekian. Inilah fungsi salah satu kegunaan dari pedoman kerja. Masih ada beberapa poin ke bawahnya, bisa kalian lihat lagi di catatan kalian atau di file PDF yang sudah Bapak kirimkan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kembali. Kalau tadi adalah bagian pertama pedoman kerja ya dari poin A. Terus bagian kedua adalah prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja sendiri adalah rangkaian tata cara yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Bisa dibilang prosedur ini SOP-nya ya, standar operasionalnya ya. Jadi yang namanya prosedur kerja itu ditentukan mulai dari contoh gampangnya, kalau mau membuka pintu, pertama kita masukkan kunci ke lubang kuncinya, memutar untuk membuka, terus menarik gagangnya ke bawah dan mendorong. Nah, itu prosedur membuka pintu. Contoh seperti itu. Kalau kita membuka pintu dengan cara yang salah, pintunya akan rusak, misalnya menggunakan linggis dan semacamnya atau didobrak ya. Prosedur kerja itu memiliki manfaat yang sangat penting karena merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program kerja hingga fungsi dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Terus juga ya, dia memiliki sistem kerja yang dibuat dengan cepat, dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan secepat-cepatnya. Artinya prosedur ini juga ya bisa memberikan standarisasi dalam pengendalian kerja. Dan yang terakhir ya, prosedur kerja ini juga bermanfaat baik bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Jadi prosedural ini sangat berguna sekali sebagai bentuk standarisasi dalam bekerja. Jadi kalau prosedurnya sudah terbentuk, SOP-nya terbentuk, maka itu akan jadi standar. Semua orang harus mengerjakan dengan standar tersebut, tidak boleh kurang ya.
lebih bagus ya, lebih baik kalau lebih. Tapi kalau kurang dari standar yang sudah ditetapkan sebagai prosedur, itu tidak boleh, biasanya seperti itu. Terus bagian ketiga tentang aturan kerjanya ya. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku dalam bekerja. Jadi aturan kerja ini sudah jelas ya. Ya seperti prosedur tadi bisa menjadi sebuah aturan dalam menyelesaikan sesuatu, tapi kalau aturan kerja ini lebih ke bagaimana proses bekerja dalam satu hari. Biasanya yang diatur situ biasanya waktu dan kehadiran. Waktu kerjanya berapa jam, 8 jam sehari, terus kehadiran kerjanya itu dari jam berapa ke jam berapa, atau bisa disebut dengan absensinya, atau berapa hari kerja, ada yang 5, 6, 7, atau 3 hari kerja, 2 hari off, dan semacamnya. Nah terus yang diatur dalam aturan kerja ini juga uniform atau seragam kerja, karena biasanya seragam kerja itu menjadi identitas ya, identitas bagi pegawai sebuah perusahaan. Bahkan saking memberikan sebuah identitas, bahwa baju seragam itu sendiri dibedakan berdasarkan seksi dan tugas masing-masing. Ada mungkin yang bagian ini seragamnya warna merah, bagian ini warna hijau, dan bagian berikutnya warna kuning. Itu tergantung dari departemennya, biasanya itu yang diatur dalam aturan kerja juga ya. Terus keselamatan dan kesehatan kerja ini yang penting juga nih ya. Perusahaan wajib menjamin keselamatan para pekerjaannya. Makanya dalam aturan kerja mereka mengutamakan keselamatan terlebih dahulu, atau safety first begitu. Keselamatan itu diutamakan. Di sini kita bisa lihat contohnya ya, di daerah kita ini ya, di kabupaten kita ini sering kita lihat para pegawai tambang begitu ya, para pegawai tambang, perusahaan tambang di sini, mereka menggunakan baju atau uniformnya itu berbeda-beda warnanya, terus menggunakan helm, sepatu anti slip, sepatu yang bahan terbuat dari kulit untuk melindungi kakinya begitu. Inilah yang disebut dengan keselamatan kerja. Saat mereka kurang item keselamatan kerja itu mereka kurang, misalnya tidak ada helm, tidak ada sepatu, mereka tidak diizinkan untuk masuk area kerja. Nah saat mereka tidak masuk di area kerja ya, itu bisa dijadikan bisa dipulangkan, atau mereka bisa diberikan surat peringatan, atau bahkan bisa berakhir dengan suspend begitu, dilarang untuk kerja. Terus yang terakhir dalam aturan kerja ini juga membahas kewajiban pokok pegawai. Apa saja yang dibahas dalam kewajiban pokok pegawai itu ya, misalnya setiap pegawai wajib melaksanakan perintah dari atasan dengan penuh tanggung jawab pastinya ya, terus menaati peraturan perusahaan serta ketentuan yang berlaku, dan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya. Artinya saat ada kesalahan atau sesuatu yang baik dalam pekerjaannya dan ditanya bagaimana cara dia melakukan, dia wajib menjawab dengan memberitahukan informasi cara dia bekerja. Oke. Demikian penjelasan dari materi hari ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi di materi yang saya bagikan hari ini untuk etika profesinya. Kalau ada pertanyaan mungkin yang mengganjal, bisa ditanyakan langsung kepada saya pastinya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.